Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Afri Mardiko, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Di sini saya Lailatul Maghfurah bertugas menjadi moderator dari kelompok 3 dan kelompok kami beranggotakan 8 orang, di antaranya Irma Hestiana, Niken Ayu Puspita, Siti Nur Arana, Arta Elita Asyifa, Dani Setiawan, Safira Ramadhani, Noviana Wulandari, dan saya sendiri. Di sini kelompok kami akan membawakan materi tentang model-model interaksi pembelajaran kelas rangkap. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada pemateri, saya persilakan untuk menyampaikan presentasi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niken Ayu Puspita, NIM 115. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian model-model interaksi dalam pembelajaran kelas rangkap. Model interaksi pembelajaran kelas rangkap adalah strategi yang digunakan oleh guru untuk mengelola kelas dengan 2 atau lebih tingkatan kelas yang berbeda secara bersamaan dalam satu ruangan. Model ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan efisien bagi semua siswa, meskipun dengan keterbatasan jumlah guru. Model-model interaksi pembelajaran kelas rangkap merujuk pada pendekatan pembelajaran di mana 2 kelas bekerja sama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang saling terikat. Yang selanjutnya, manfaat model-model interaksi dalam pembelajaran kelas rangkap yaitu yang pertama, pengelolaan waktu yang efektif. Model interaksi dalam pembelajaran kelas rangkap memungkinkan guru untuk lebih efektif dalam mengatur waktu, sehingga setiap siswa mendapatkan perhatian yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua, pembelajaran mandiri. Siswa diajarkan untuk lebih mandiri dalam belajar, mengembangkan kemampuan belajar sendiri yang bermanfaat dalam jangka panjang. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Interaksi antar siswa dari berbagai tingkatan mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama dan komunikasi yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Model ini sering melibatkan aktivitas menantang siswa untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis mereka. Yang kelima, peningkatan motivasi belajar. Dengan berinteraksi dalam kelompok yang berbeda, siswa merasa lebih termotivasi karena mendapatkan berbagai perspektif dan cara belajar yang berbeda. Yang keenam yaitu fleksibilitas dalam pembelajaran. Guru dapat lebih fleksibel dalam metode pengajaran, menyesuaikan pendekatan dan materi dengan kebutuhan siswa yang beragam. Yang ketujuh yaitu pemanfaatan sumber daya yang optimal. Kelas rangkap memungkinkan pemanfaatan sumber daya seperti waktu, ruang, dan bahan ajar secara lebih optimal, sehingga mendukung proses pembelajaran yang lebih efisien. Yang kedelapan, pengembangan keterampilan guru. Guru dituntut untuk mengembangkan keterampilan manajemen kelas yang lebih baik dan adaptif terhadap kebutuhan siswa yang beragam. Yang selanjutnya, bentuk dari model interaksi PKR atau pembelajaran kelas rangkap. Yang pertama, proses arah belajar sendiri atau PBAS. Yang pertama, langkah-langkah model PBAS. Langkah model PBAS atau proses arah belajar sendiri. Kategori yang pertama, penyeleksian. Bentuk kegiatan 1. Menemukan informasi esensial. 2. Membuat catatan tentang hal penting. 3. Mengeksplorasi ide pokok. Kategori yang kedua, pemahaman. Bentuk kegiatan 1. Melihat bahan lebih awal. 2. Menggunakan isyarat kontekstual. 3. Mencari sumber bahan. Kegiatan yang ketiga, penguatan ingatan. Bentuk kegiatan 1. Mengkaji ulang bahan. 2. Mengingat butir penting. 3. Mengetes sendiri. Kategori yang keempat yaitu penjabaran lanjutan. Bentuk kategori 1. Bertanya pada diri sendiri. 2. Membentuk ide citra sendiri. 3. Menarik analogi dan metafora. Kategori yang kelima yaitu pengintegrasian. Bentuk kegiatan 1. Mengungkapkan sendiri. 2. Membuat ilustrasi atau diagram. 3. Menggunakan bahan banyak sumber. 4. Mengkaitkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Kategori yang keenam yaitu pemantauan. Bentuk kegiatan 1. Mengecek apa yang telah dikuasai. 2. Menyadari kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Selanjutnya, saran penggunaan. Model PBAS ini diadaptasi dari model Thomas, Strike, dan Surley tahun 1988 dalam nilai tahun 1991. Model ini digunakan sebagai model belajar mandiri. Belajar mandiri bisa dilakukan secara perseorangan maupun kelompok. Inti dari belajar mandiri adalah mencari dan mengolah informasi atas dasar dorongan belajar dari dalam diri. 2.
Proses belajar melalui kerjasama PBMKS. Nah, pada model ini terbagi menjadi beberapa bagian, di antaranya yaitu A. Olah pikir sejoli OPS. Model OPS memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, murid menyimak pertanyaan yang diajukan oleh guru. Tahap kedua, semua murid diberi kesempatan untuk memikirkan jawaban atas pertanyaan tersebut. Nah, tahap ketiga, guru memberikan isyarat agar murid secara berpasangan dengan murid lainnya yang duduk di sampingnya untuk mendiskusikan jawaban yang telah dipikirkan sendiri. Setiap pasangan diminta untuk merumuskan jawaban yang disepakati berdua. Tahap keempat, masing-masing pasangan diminta untuk menyampaikan pendapat dalam diskusi kelas yang dibimbing oleh guru. Nah, pada waktu pengerjaan, setiap tahap itu diatur oleh guru. Saran pengguna model OPS diadaptasi dari model Think Pair Share. Dari Kagang tahun 1990, model ini menitikberatkan pada komunikasi banyak arah secara bertahap. Nah, pada tahap pertama dan kedua, mewadahi komunikasi satu arah, guru-murid, dengan respon dalam bentuk komunikasi dalam diri atau intrapersonal. Nah, pada tahap ketiga, mewadahi komunikasi timbal balik dalam kelompok kecil, 2 orang sebagai persiapan komunikasi banyak arah dalam diskusi kelas pada tahap keempat. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bentuk dari model interaksi PKR. B. Olah pikir berebut atau OPB. Model OPB memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, guru mengajukan pertanyaan yang meminta banyak jawaban. Yang kedua, murid secara perorangan berpikir dan selanjutnya memberi jawaban secara lisan. Bentuk dari model interaksi PKR, saran penggunaan model OPB ini diadaptasi dari model round robin dari Kagan tahun 1990. Model ini termasuk ke dalam proses curah pendapat atau yang dirangsang dengan pertanyaan menyebar, yaitu pertanyaan yang menuntut banyak jawaban yang bervariasi. Pola PKR yang cocok sebagai arena penerapan ini adalah pola satu atau lebih dari satu kelas dalam satu ruangan untuk membahas suatu atau lebih dari satu mata pelajaran yang mempunyai topik umum yang ditata dengan penggunaan topik dan subtopik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah model interaksi konsultasi intra antar kelompok atau KIK. Model KIK memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Tahap 1, murid diminta menyiapkan alat tulis, semua pena disimpan di tengah meja setiap kelompok. Tahap 2, seorang murid pada setiap kelompok diminta membacakan pertanyaan pertama dari beberapa pertanyaan yang telah disiapkan guru. Tahap ketiga, semua murid mencari jawaban dari buku yang tersedia dari hasil diskusi kelompok. Tahap yang keempat, murid yang duduk sebelah kiri membaca pertanyaan pada setiap kelompok ditugaskan untuk mengecek apakah setiap murid dalam kelompok mengerti maksud dari pertanyaan dan menyepakati jawabannya. Yang tahap kelima, bila telah dicapai kesepakatan bersama mengenai jawaban pertanyaan itu, semua murid mengambil pena masing-masing dan menuliskan jawaban dari kata-kata sendiri pada buku catatan masing-masing. Yang keenam, selanjutnya mengikuti urutan langkah 1 sampai 5 murid meneruskan kegiatan untuk pertanyaan kedua dan seterusnya sampai setiap murid dalam kelompok mendapatkan giliran membacakan pertanyaan dan mengecek jawaban kelompok. Lalu model ini menggunakan syarat penggunaan. Model KIK ini diadaptasi dari model teammate atau konsul dari kegiatan tahun 1990. Tujuan model ini adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membiasakan saling berbagi dan ide dan membuat kesepakatan bersama mengenai suatu hal serta menuangkan hasil kesepakatan itu dengan bahasa sendiri. Baik, materi yang selanjutnya adalah D. Tutorial teman sebaya atau TTS. Model TTS memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Tahap pertama, pilihlah murid yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Tahap 2, berikan tugas khusus untuk membantu temannya dalam bidang tertentu. Tahap ketiga, guru selalu memantau proses saling membantu tersebut. Tahap 4, berikan penguatan kepada kedua belah pihak agar baik anak yang membantu maupun yang dibantu merasa senang. Yang selanjutnya, saran penggunaan. Model TTS ini dirancang untuk mengembangkan sikap kebiasaan saling membantu antar teman sebaya. Miller tahun 1991 memberikan beberapa saran untuk berhasilnya program tutorial sebagai berikut. Mulailah dengan tujuan yang jelas dan mudah dicapai. Jelaskan tujuan itu kepada seluruh kelas. Siapkan bahan dan sumber belajar yang memadai. Gunakanlah cara yang praktis. Hindari kegiatan pengulangan yang telah dilakukan guru. Pusatkan kegiatan tutorial pada keterampilan pikiran yang di kelas. Berikan latihan singkat mengenai yang akan dilakukan tutor. Lakukanlah pemantauan terhadap proses belajar yang terjadi tutorial.
Materi selanjutnya tutorial lintas kelas TLK. Model TLK memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilih murid yang memiliki kemampuan di atas rata-rata di kelas di atasnya. 2. Berikan tugas khusus untuk membantu murid di kelasnya. 3. Guru selalu memantau proses saling membantu tersebut. 4. Berikan penguatan kepada kedua belah pihak agar baik murid yang membantu dan yang dibantu merasa senang. Selanjutnya, saran pengguna model TLK digunakan secara lintas kelas. Murid kelas yang lebih, misalnya murid kelas 6 yang pandai ditugasi untuk membantu murid kelompok kelas di bawahnya. Semua saran Miller tahun 1991 untuk model yang berlaku untuk model ini. Materi yang selanjutnya yaitu diskusi meja bundar atau yang disebut BMB. Yang pertama, langkah-langkah. Model BMB memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Tahap pertama, murid dibagi menjadi beberapa kelompok kecil yang berjumlah 3-4 orang. Tahap kedua, guru mengajukan pertanyaan yang menuntut banyak jawaban. Tahap ketiga, selembar kertas diedarkan dalam setiap kelompok secara bergilir. Setiap murid dalam memiliki kelompok itu menuliskan jawaban terhadap pertanyaan menurut pendapatnya sendiri. Yang kedua yaitu saran penggunaan. Model BMB ini diadaptasikan dari model round table dari Kahan tahun 1990. Tujuan model ini ialah mengembangkan keterampilan mengemukakan ide secara tertulis melalui situasi kerja kelompok. Model ini mirip dengan model OPB. Hanya dalam model OPB, jawaban murid disampaikan secara lisan. Penggunaan model ini akan lebih tepat di kelas 4 ke atas. G. Tugas diskusi resita TDR. Model TDR memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Tahap pertama, pemberian tugas dari guru. Tahap kedua, pelaksanaan diskusi kelompok murid. Tahap ketiga, pelaporan hasil diskusi murid. Yang selanjutnya yaitu sarana penggunaan. Model TDR merupakan kombinasi dari metode pemberian tugas dan diskusi. Model ini cocok digunakan di kelas 4 ke atas. Tujuan model ini bertuju pada pengembangan keterampilan akademis yang digapai melalui situasi kerjasama. Dalam model ini, guru berperan sebagai manajer kelas dan narasumber. H. Aktivitas tugas tertutup atau ATU dan aktivitas tugas terbuka atau ATA. Model ATU dan ATA merupakan model pemberian tugas, tidak memiliki langkah khusus karena itu berlaku prosedur pemberian tugas yang biasa yang khas dalam kedua model ini ialah dalam sifat isi tugasnya. Tugas tertutup berbentuk tugas yang hanya memerlukan satu jawaban yang benar, sedangkan tugas terbuka berbentuk tugas yang menuntut hasil yang beraneka ragam, misalnya tugas membuat karang. Yang selanjutnya yaitu sarana penggunaan. Model ini dapat digunakan untuk berbagai bidang studi. Dalam kelas PMK, model ini lebih tepat digunakan di kelas 5 ke atas. Peran guru dalam model ini adalah sebagai narasumber dan manajer kelas. Misi utama model ini adalah melatih keterampilan berpikir kognitif dan komunikasi secara tertulis. Kesimpulan dari materi model-model interaksi pembelajaran kelas rangkap adalah strategi yang digunakan oleh guru untuk mengelola kelas dengan 2 atau lebih tingkatan secara bersamaan dalam satu ruangan. Model ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang belajar yang efektif dan efisien bagi seluruh siswa. Meskipun dengan jumlah keterbatasan guru dan terdapat berbagai bentuk model interaksi dalam pembelajaran kelas rangkap seperti model PBAS dan OPB. Baik, penyampaian materi sudah selesai. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kurang jelasnya materi, saya memohon maaf sebagai moderator dan kepada Allah kami memohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.